Kebaktian terakhir ini saya mau khusus menekankan bahwa ikut Yesus itu mudah-mudah susah. Mudah karena dia cinta kita dan Allah kita itu berkuasa. Tapi susahnya di sini ada harga yang harus kita bayar memang. Karena dunia ini tidak ramah. Sekarang ini zaman edan, lebih susah jadi anak Tuhan. Jadi orang baik aja susah kok, mau jadi orang benar gimana. Bayar harga untuk ikut Yesus, ini akan interesting sekali. Kita akan baca Lukas 12, sisa ayatnya dari 48 sampai 59. Semoga saya bisa cover semua, ambil catatan, kita akan belajar. Saya akan bacakan beberapa ayat, berhenti di sana, lalu saya akan jabarkan. Ayat 49, aku datang untuk melemparkan api ke bumi. Baca dulu judulnya di Alkitab kita bahasa Indonesia, Yesus membawa pemisahan. Jadi langsung gamblang di depan bahwa membayar harga untuk ikut Yesus itu beneran ada. Dalam hal ini, Yesus membawa pemisahan. Tak terkecuali dengan orang-orang yang paling dekat sama kita. Kadang-kadang pemisahan itu terjadi. Why? Mari kita lihat. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi. Dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Ini kata-kata Tuhan Yesus loh. Aku harus menerima baptisan. Dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Tanda tanya. Bukan. Kataku kah huruf besar, itu Yesus Kristus berbicara. Kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Aduh, Pastor Philip, saya gak suka ayat yang begini. Tapi ini ayat firman Tuhan. Jangan pilih-pilih. Siapa mengurangi ayat-ayat dalam firman Tuhan dengan tidak menghayati, melakukan, maupun mengajarkan, orang itu nanti akan diambil haknya dari pohon kehidupan di kitab Wahyu. Yang nambah-nambahi juga nanti akan dipotong sesuatu. Saya gak berani. Saya sebagai gembala sidang harus memberimu makan semua dari kitab Nabi, kitab Taurat, sampai kitab Wahyu. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai? Bukan. Aku datang untuk membawa pertentangan. Tunggu dulu, saya jelaskan. Berhenti sampai ayat 51, saya jelaskan satu persatu. Dimulai dari ayat 49 lagi, aku datang untuk melemparkan api. Melemparkan api ke bumi. Api penyucian itu ada, tapi bukan di akhirat. Karena kita orang Kristen, dan waktu kita baca Alkitab sungguhan, tidak ada api penyucian setelah kita mati. Yang ada adalah firman Tuhan berkata gini, di perjanjian lama aja sudah tahu bahwa bagi setiap manusia hidup sekali lalu penghakiman. Kita orang-orang Kristen, umat Kristiani tidak percaya bahwa nanti api penyucian itu setelah kita meninggal dunia. No. Api itu waktu kita masih hidup di bumi. Sebab Yesus berkata, aku datang untuk melemparkan api ke bumi. Api penyucian itu ada, tapi di hidup ini. Makanya jangan takut penderitaan. Hidup ikut Yesus itu nggak senang melulu, ada susahnya. Dan Tuhan udah beritahu di depan. In this world you will face many tribulations. But take courage, I have overcome the world. Tuhan itu tidak seperti salesman, orang-orang sales yang gak memberitahu sejujurnya semua yang bagus-bagus saja. Tuhan beritahu dari depan, di dalam hidup ini kamu akan menghadapi banyak sekali tribulasi alias penderitaan. Tapi kuatkan hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Rasul Paulus pun jujur berkata, untuk masuk ke kerajaan sorga jalannya sempit. Kita harus masuk melalui banyak suffering atau penderitaan. Tapi ikut Yesus juga gak susah melulu kok, kadang aja. Susah-susah senang, malah terus terang, banyak senangnya. Karena Tuhan tuh baik. God is good all the time God is good. Jadi tergantung lihat dari mana. Namanya hidup Kristen atau tidak tetap ada susahnya. Mendingan saya susah sebagai orang Kristen daripada susah sebagai ateis. Saya mendingan susahnya itu susah orang taat daripada susah orang murtad. Paham maksud saya? Hidup loh, pasti ada susahnya. Ini namanya kita hidup di dunia yang jatuh kok. Dan hidup ini sementara. Mending saya susah tapi jadi orang benar daripada saya susah dan menyusahkan orang karena saya orang salah. Orang benar aja kadang-kadang buat salah kok. Gimana sih? Aku datang untuk melemparkan api ke bumi. Api penyucian itu ada, itu namanya api pemurnian. Karena itu anak-anak Tuhan tidak boleh takut penderitaan yang harus dideritanya. Jangan takut Bapak Ibu Saudara. Tadi di ibadah-ibadah sebelumnya saya jelaskan, kalau kita itu dipanggil, kalau Tuhan kita datang ketika hambanya itu sedang bekerja di tengah-tengah malam hingga dini hari, berbahagialah dirimu.
Tadi saya bicara tentang kedatangan Tuhan, rapture atau pengangkatan. Kalau kita itu kedapatan sedang di tengah malam itu bicara the darkness of the world atau kegelapan dunia. Jangan mengeluh gitu loh, kalau Anda ditaruh di dalam komunitas, di tempat kerja Anda, dikelilingi orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Jangan marah kalau Anda dianiaya di rumah gara-gara Anda pelayanan. Itu memang sudah menjadi resiko tanggung penumpang. Kalau kita mau numpang sama kehendak Tuhan. Aku datang untuk melemparkan api, jangan takut penderitaan. Orang Kristen tidak boleh gampang menyerah. Orang Kristen tidak boleh nyalinya kecil kalau bicara soal righteousness atau kebenaran. Carilah dulu kerajaan sorga dan kebenarannya itu, it comes at a price. Orang yang mencari kerajaan Allah, dunia ini gak suka kerajaan Tuhan. Sebab di dunia ini ada kerajaan iblis. Dan mencari kebenarannya, lebih banyak orang salah hari ini. Orang mau sungguh-sungguh memberitakan firman Tuhan, wah, disalah mengerti. Orang mau bersih, yang sana menyerukan kalian picik kalau tidak menerima LGBT. Susah. Mencari kebenarannya itu gak gampang. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi. Dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Tuhan itu bilang begini loh, jangan hindari penderitaan yang perlu kau alami. Jangan izinkan dirimu dianestesi atau dibius untuk sementara waktu. Kalau bisa cepat hadapi. Waktu saya masih kecil saya melihat teman-teman saya harus minum waktu lagi vaksinasi. Saya lupa itu di sekolah ada vaksin apa zaman itu. Saya dari kecil itu sebenarnya nyali saya nggak besar. Saya anak kedua, selalu ada koko yang jaga. Saya itu bukan leader, saya itu nggak pernah lahir sebagai pemimpin. Tapi waktu kecil saya bisa mikir sendiri. Teman-teman saya itu mau disuntik, nangis tambah lama, tambah proses penderitaannya terulur. Waduh, betul-betul dihajar sama guru atau siapa, diginikan ayo cepet. Wah, tambah takut, jangankan disuntik, minum puyer. Ya. Waduh, kalau minum obat, wah tambah lama kan. Saya mikir aku kalau dipiting kanan, piting kiri, lalu akhirnya saya disekap kayak gitu. Wah, suntik sakit, itu lebih sakit. Saya mikir, alangkah betapa, apa ini ayatnya? Betapa aku harapkan api ini segera lalu. Doa Yesus di Getsemani. Kalau boleh cawan ini berlalu, kalau enggak bring it on. Biar kehendakmu yang jadi. Come on, oh Father, sekarang aja. Saya melihat gitu, waduh temanku, lama. Suntiknya enggak kerasa, tangan lengannya biru. Mendingan sekarang aja. Saya langsung ngomong sama teman saya, sudah siap? Belum? Sudah siap? Belum? Sudah siap? Saya dulu. Saya maju, cepat. Saya takut padahal. Cepat. Oh, betapa aku harapkan api itu telah menyala. Betapa aku harapkan segera kau suntik aku. Kalau sudah ya sudah. Jangan mengulur penderitaanmu. Face it. Kalau memang itu salib loh ya. Salib, konsekuensi aja kau harus hadapi kalau kita salah sesuatu. Hadapilah. Jangan lari. Makin lari, makin komplikasi. Apalagi kalau itu bukan salah kita, kalau itu hanyalah salib belaka. Misalnya, Anda mengulur baptisan, karena takut nanti kawan bilang apa, atau bahkan keluarga. Kalau Anda tahu kebenaran loh ya, dan itu bukan paksaan. Kalau saya jadi Anda, segera saya cemplungkan diri. Mending sekarang aja saya dianiaya daripada nanti. Ngapain saya ulur ketaatan? Mengulur ketaatan itu mengulur berkat dan mengulur perkenanan. Buat apa saya nomor 2 kan Tuhan? Mendingan sekarang saya nomor 1 kan Tuhan, dan Tuhan bantu saya angkat salib ini. Tuhan dulu pernah angkat salib dibantu Simon Kirena. Sekarang gantian, Simonnya yang angkat salib, Tuhan tolong saya untuk mengangkatnya. Betapa aku harapkan api itu segera menyala. Tuhan beritahu sama kita, kalau penderitaan itu perlu, apalagi itu bagian dari salib Anda. Harapkan segera aja dihadapi. Bahasa Surabayanya, kalau sudah ya cepetan mari. Amin Bapak Ibu Saudara. Banyak orang Kristen enggak gitu. Orang Kristen suka mengulur-ngulur salibnya. Nanti saja. Lebih banyak orang kayak gitu. Saya tuh enggak pernah ngerti tuh.
Sebab kalau kita sungguh-sungguh peka, kita tahu bahwa salib itu baik untukku. Salib itu baik untuk kita. Cepat aja. Kalau nggak boleh cawan ini berlalu, jangan tanggung gitu loh. Doa Getsemani itu terapkan. Kalau boleh ini berlalu, Bapak nggak menjawab. Kalau Allah tidak menjawab kita, itu berarti tidak. Kita harus mengerti. Kalau Tuhan bilang iya, itu Tuhan pasti bilang iya. Kalau Tuhan bilang tidak, itu pasti tidak. Tapi karena tidak pertama itu kita tolak. Jadi kalau kedua, tiga kali kita paksa. Kalau Tuhan diam saja, tahu dirilah, berarti tidak. Bolehkah cawan ini berlalu? Nggak ada suara. Tuhan Yesus sebagai anak Allah tahu hati Bapaknya. Langsung berkata, tapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Langsung tahu diri. Diam aja Bapak. Ya sudah, aku terima ini. Tuhan Yesus, by the way, bukan takut pakunya. Dia bukan takut mahkota durinya. Bukan takut lembing yang akan menusuk lambungnya. Yang dia takutkan adalah Eloi, Eloi, lama sabaktani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dari sejak kekal sampai kekekalan. Sebelum Yesus Kristus lahir sebagai bayi di palungan. Sebelum menyandang nama Jesus Christ, Yesus Kristus. Dari kekekalan anak Allah tidak pernah pisah dari Allah Bapa. Hari itu Jumat Agung terpisah. Barang cuma berapa jam. Kalau kekekalan tidak pernah pisah, berapa jam terpisah karena Anda dan saya. Dia tidak berdosa, tapi dia jadi dosa karena kita. Itu yang Tuhan Yesus takutkan. Dan dia berkata, kalau nggak bisa lewat, ya sudah, come on, bring it on. Nggak lama setelah itu, datanglah Yudas menjual dia. Dengan sebuah kecupan ciuman, Yesus dibawa. Lalu setelah itu, minggu itu penuh dengan kuasa kegelapan, Yesus akhirnya disesah. Paham ya, nangkep ya Bapak Ibu Saudara. Kalau itu salib, berharaplah segera aja. Jangan tunda. Mau bertobat sekarang, ngapain tunda sih besok? Karena ada konsekuensi masihan. Mendingan sehari demi sehari kan hemat waktu. Kalau mau kita hidup kudus ya sekarang lah. Ngapain esok hari? Kalau kita sungguh-sungguh mau belajar memberi ya berilah. Jangan tunggu kelebihan, berilah dalam kekurangan. Kalau kita mau bersyukur, jangan tunggu nanti jadi enak. Ikut Tuhan tuh jangan beres dulu. Pumpung sekarang amburadul, bawa ke pejunan. Orang Kristen tidak boleh ulur ketaatan. Ini adalah sifat pesakitan di dalam iman banyak orang Kristiani hari ini. Suka mengundur-mundur. Face it. Aku berharap segera aja deh api itu menyala. Lalu kita lihat ayat 50, aku harus menerima baptisan dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Ini Yesus menunjuk kepada penyalipannya yang segera akan terjadi ini di minggu-minggu terakhir di Lukas 12. Aku harus menerima baptisan. Baptisan api yang Yesus alami agak beda dengan kita. Karena Yesus Kristus bayar harga, bukan karena dia berdosa. Kalau kita bayar harga karena kita orang berdosa. Kalau Yesus Kristus bayar harga supaya jadi Mesias kita. Loh, Yesus Kristus tidak usah bayar harga untuk jadi sempurna. Dia sudah anak Allah. Tapi Yesus Kristus untuk jadi Mesias kita, juru selamat kita, dia harus rasakan yang kita rasakan. Yesus Kristus dicobai di padang gurun bukan untuk membuktikan ketaatan. Tapi supaya dia tunjukkan pada manusia Anda dan saya bahwa dia relevan. Bagaimana dia bisa memahami situasi kita kalau dia nggak pernah kelaparan? Enak aja kita berkata Allah duduk di singgasana, ya nggak ngerti lah bahwa aku keringatan. Jangan ngomong gitu, karena Yesus pernah keringatan dan peluhnya berubah jadi darah lebih dari Anda. Pernahkah Anda stres sampai keringatnya keluar darah? Jadi Tuhan mengerti dan memahami, Allah mengerti, Allah peduli. Yesus pernah lapar, nggak makan, dibawakan tapawan, rantangan sama murid-muridnya. Yesus saking sukacitanya orang Samaria bertobat itu wanita pezina. Dia nggak makan, padaku ada makanan yang lain tidak kau tahu. Yesus pernah keletihan tertidur di sebuah boat atau sebuah perahu lalu dibangunkan gara-gara ada angin taufan. Itu anak-anaknya, itu murid-muridnya manja seperti kita. Yesus pernah alami semua. Waktu dia dicobai di padang gurun 40 hari itu 3 pencobaan aneh. Dan 3 pencobaan ini bukan pencobaan manusia, ini pencobaan Mesias. Pencobaan pertama adalah ubahlah batu jadi roti. Kita kan gak pernah coba gitu kan. Tiba-tiba kita jalan lapar gitu, ubahlah batu jadi roti. Karena kita tahu kita gak bisa. Jadi iblis tidak akan boro-boro, gak
Gak akan goda Anda. Karena iblis tahu, Anda tahu bahwa Anda tidak mampu. Yesus dicoba sebagai Mesias, itu pencobaan kuasa dan otoritas. Yesus kalau ngomong sekata, langsung muncul. Kita mau doa-doa dalam nama Yesus, gak muncul-muncul, karena tergantung Yesus mengangguk atau tidak. Kalau Yesus itu firman, hacu, gitu aja firman. Kalau kita harus terlebih dahulu cocokkan dengan firman, dapat kuasa dari firman, dan kita harus dapat verifikasi dari firman. Validasi dari sini harus dapat otorisasi. Kalau Yesus itulah otoritasnya. Dia gak otoritas, tapi dialah authority. Kalau Yesus berkata, jadi batu, jadi batu, jadi roti, jadi roti. Bagi kita bukan pencobaan. Karena kita gak punya kuasa itu. Ini pencobaan Mesias. Bahwa dia gak sok-sokan dan gaya-gayaan. Bahwa dia datang bukan untuk menyalahgunakan wewenang. Dia datang untuk menggunakan wewenangnya dengan menanggalkannya. Dan ambil porsi kita dan jadi seperti kita, tapi menang gak seperti kita. Supaya suatu hari kalau ada orang dicobai dan berseru pada Yesus, tolong, help, SOS, 911. Yesus tidak akan menghakimi orang itu dan berkata, aku akan menolongmu. Aku akan menolongmu. Aku ngerti apa yang kamu lalui. Paham maksud saya, Bapak Ibu? Itu pencobaan Mesias. Aku harus menerima baptisan dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Tapi kalau kita, baptisan api kita beda sama Yesus. Bukan baptisan api untuk jadi Mesias. Tetapi kita bukan terciprat berkat, kita kena getahnya. Sebab Yesus berkata, kalau dunia ini menolak aku, mereka akan menolak kamu. Kalau mereka membenci aku, menganiaya aku, mereka akan membenci dan menganiaya kamu. Loh, kenapa Yesus tidak luputkan kita dari semua aniaya dan pencobaan? Hidup ini kan sementara. Di sini kita diuji coba. Bagaimana kita tahu kalau kita murni pengikut Yesus, kalau kita tidak turut dibenci karena Tuhan. Jadi itu juga adalah panggilan orang Kristen untuk menderita karena Kristus dan menderita seperti Kristus, bukan menderita sebagai maling ayam. Kalau kita menderita karena kita berzina, kita digebukin sama keluarganya. Nah, itu jangan berkata, oh salib, itu bukan salib, itu bukan salib, itu salahmu. Amin Bapak Ibu. Tapi bagaimana kita tahu bahwa kita adalah pengikut Kristus? What set us apart? Apa yang membedakan kita dengan orang dunia adalah attitude atau sikap hati orang dunia terhadap kita. Mereka melihat kita beda dan mereka gak suka. Kenapa seluruh bumi ke arah antikristus, ke arah LGBTQ, ke arah segala sesuatu, pokoknya melawan prinsip-prinsip firman Allah. Kenapa kalian jalannya beda arah? Dan di situ mereka mulai berkata sesuatu. Bagaimana kita bisa tahu bahwa kita pengikut Kristus kalau bukan karena baptisan api di dunia ini? Kita tuh mengalami getahnya loh, sungguhan. Kalau Anda sebagai orang Kristen, saya sebagai orang Kristen plus pendeta. Di luar sana itu banyak orang yang gak suka pendeta segalanya itu. Saya gak kenal mereka gak kenal saya. Sekali ketemu tahu saya pendeta, tunjukkan wajah. Saya gak marah. Itulah bagian karena engkau aku dicela. Pemazmur pernah berkata, karena engkau aku dicela. Paulus pernah berkata, setiap hari aku diperhadapkan. Aku dibawa seperti domba ke tempat sembelihan. Bagaimana Anda tahu kalau Anda milik Kristus? Materainya di mana? Yaitu dari tadi, baptisan api. Karena itu jangan mengeluh kalau ada orang tidak suka sama Anda karena kebenaran. Janganlah Anda marah sama Tuhan. Loh, kok malah marahi Tuhan? Itu meteraimu, saudaraku. Bukannya harus semakin intim dengan Tuhan Yesus karena kita gak punya siapa-siapa lagi di dunia ini. Gereja hanya punya Tuhan. Bukannya harus kita semakin erat. Bukan diantara kita tukaran. Sampai antikristus terjadi nanti itu kita selalu minoritas sekalipun kebangunan rohani terjadi di mana-mana. Tetap dunia ini ke arah anti Tuhan. Bapak Ibu Saudara, janganlah Anda mengeluhkan kalau Anda harus menderita karena firman. Amin Bapak Ibu. Mendingan saya kasih, daripada kasih Anda firman happy ya. Mendingan saya kasih Anda firman yang membooster Anda. Kalau Anda hadapi di luar sana segala tantangan, Anda akan merasa semua tantangan itu tidak mempan. Saya mempersiapkan jemaat yang saya gembalakan. Bukan hanya untuk masa-masa nyaman, tapi juga untuk masa-masa susah. Saya berdoa supaya tidak ada satupun di sini gugur.
Jikalau Anda harus pikul salib, pikullah dengan sukacita di dalam dunia Anda. Orang lain nyontek, Anda nggak usah ikut, mau dibilang fanatik terserah. Orang lain pacaran sembarangan, saya nggak ikut-ikutan. Jangan Anda berkata, kok enak ya orang muda itu. Kalau Anda memang iri, pergilah ke sana. Jangan sama Tuhan. Yang sama Tuhan tidak perlu iri sama orang fasik. Saya ngerti waktu saya dulu masih umur 18 tahun bertobat terima Tuhan, saya nggak pacaran sampai saya ketemu satu pacar saya yang jadi istri saya. Itu sampai sama teman-teman saya di sekolah waktu saya masih SMA 3 itu. Saya sempat berapa bulan sisa SMA 3 sebelum saya bertobat sungguhan. Teman-teman saya, meskipun setelah lulus SMA, masih beberapa teman itu masih komentar. Philip ini straight nggak ya, lurus nggak ya? Semua orang di situ udah punya pacar. Saya pernah dihina sama anak umur 14. Anda tahu nggak kalau prom night di luar negeri, di dalam di kebudayaan barat itu, namanya wisuda SMA itu nggak bagus. Semua pesen taksido. Karena saya dulu sekolah di situ di sekolah bukan di sekolah privat. Saya di sekolah umum, sekolah publik. Jadi orang barat semua, nggak ada orang Indonya. Ada satu paling, cuma 1-2. Dari satu sekolah cuma ada satu orang Indonesia. Saya ngerti budaya itu susah dan teman-teman saya juga susah terima saya. Itu anak-anak yang lulus SMA tuh, semuanya itu sewa limosin atau apa. Itu semua hari itu perempuan menyerahkan kegadisan. Laki-laki berhenti jadi penjaga itu di sana. Saya nggak datang loh prom night-nya. Lain sama Indonesia, puji Tuhan, Indonesia masih berakhlak. Sekarang pun sudah nggak begitu sih. Saya nggak datang. Saya nggak datang wisuda yang itu. Wisuda pertamaku itu zaman sekarang itu lucu. TK pun wisuda. Gimana sih saya nggak ngerti. Jadi akhirnya nanti waktu universitas sudah nggak berarti. Saya wisuda itu cuma sekali. Atau saya sekolah teologi lulus sarjana 1. Itu saya datang, harus seluruh keluarga saya. SMA saya nggak datang karena semua teman saya tidur sama pacar. Kalau saya pergi pasti terjadi. Karena pengaruh itu luar biasa loh. Sebagai anak muda itu peer pressure atau tekanan sebaya itu dahsyat. Bahkan kadang-kadang papa mama pun sudah tidak didengarkan. Lebih apa kata kawan. Saya nggak datang. Saya pas bertobat. Saya bilang enggak. Padahal daging saya gini-gini jangan kau hina. Yang mau pergi ke prom night sama saya banyak. Nggak percaya. Saya ini gentleman ya. Orang bangsa apa, saya sebut satu-satu, itu nunggu saya yang ajak ke prom night. Saya nggak pergi. Dan salah satu yang nunggu saya, nggak saya ajak kembang sekolah. Lalu berkata apa? Sama teman-temannya. Itu G itu. Saya dibilang G. Ya ampun, lihat cincinku. Anakku telu. Anakku 3, my friend. Disebar fitnah di sekolah. Susah, pikul salib. Tapi saya senang. Hari saya bertobat langsung saya dapat aniaya, tapi nggak fisik sih, nggak seperti para rasul martir. Tapi aniaya saya itu batinia sebagai anak muda. Umur 18 tahun mau jadi pendeta. Hari minggu tersebut saya difitnah di sekolah SMA. Saya ngomong sama Tuhan, waktu itu saya nggak ngerengek-ngerengek, jangan manja lah. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan tolong keluarkan semua kotorannya. Minggu ini, betapa hatiku nggak tahan, segera aja baptisan api terjadi. Ayo keluarkan semua apinya. Karena jengkingnya keluarkan semua. Semua fitnahnya, welcome, bring it on. Nggak nantang sih. Cuma di hati saya kebalkan. Ayo, now, sungguhan Tuhan jawab. Minggu depannya saya kehilangan teman baik saya orang Taiwan. Ketika saya pergi ke universitinya, harusnya kami janjian untuk sama-sama kuliah di sana. Apalagi nilai saya bagus, saya dapat semacam beasiswa. Saya datang ke situ di kafetaria itu, teman saya, orang Taiwan, teman baik saya. Sama-sama pinter secara akademis. Kita itu nggak menyombongkan diri. Kita itu pinter itu dari anugerah Tuhan. Kita bolos loh, saya itu teman bolos saya juga, saya tetap dapat A+. Ya, sekali-kali bolos, saya bolos sama dia, itu teman saya bolos ke Pizza Hut. Atau pergi kemana gitu, saya makan sama dia. Lalu teman begitu baiknya, sudah BFF nih, best friend forever. Saya di kafetaria, di universitas itu, saya dipermalukan dia berdiri di atas, dia marah sama saya, dia berdiri di atas kursi, lalu tunduk-tunduk gini. Pastor, father.
Dia panggil saya father seperti pendeta Katolik yang tidak menikah. Jadi dia hina saya di depan semua orang, tapi untungnya orang bule itu cuek-cuek. Jadi dia mau duduk di atas kursi pastor juga nggak ada yang dengar, semua orang makan. Tapi saya malu lah, sebagai orang Indonesia kan lebih sadar sekelilingnya. Coba lihat orang Indo bedanya sama orang Barat. Orang Indo itu datang masuk, kelihatan lebih sadar sekelilingnya. Nanti kalau curi-curi foto juga ada. Ini, ayo. Orang Indo itu lebih kepo. Saya ini malu digituin, tapi itu minggu kedua. Saya kehilangan teman saya dan tidak pernah kontak lagi. Dia hindari saya. Aku tidak mau teman sama orang yang rohani fanatik. Saya bilang, bring it on. Jangan ditunda, jangan marah, ngomel. Tambah lama prosesnya. Sekarang mestinya pikul salib malah harus menyembuhkan Anda. Sakit hati lah, luka batin lah, apa sih? Hadapi. Selesaikan, ayo nyalakan apinya. Nyalakan apinya sekarang. Supaya nanti yang sisa adalah mahkota. Hadapi, kalau hadapi itu berarti 3 tahun. Hadapi, kalau hati itu berarti 3 bulan. Hadapi, kalau hadapi itu berarti 5 tahun menunggu sampai papa bertobat. Pembuat keputusan di keluarga itu berubah. Hadapi. 5 tahun itu singkat dibandingkan 5 tahun, 50 tahun nanti Anda kepahitan. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya harap ini menguatkan Anda. Kalau Anda dililit hutang hari ini, lalu hari ini Anda harus kembalikan hutang, tidak boleh lari. Sebab kata gembalaku, aku tidak boleh melarikan uang orang. Ya udah datang, Anda cicil pelan-pelan. Susah, mimpimu pupus seolah-olah 7 tahun ini hanya kembalikan hutang. Ya sudah, 7 tahun mendingan. Yakub itu tunggu dapatkan jantung hatinya itu 14 tahun, 7 tahun kasih Lea, 7 tahun berikut baru dikasih Rahel. Hibur dirimu sendiri, aku masih umur 27, 7 tahun lagi dari sekarang 34. Aku masih punya waktu kok untuk mengejar ketinggalanku. Miliki iman. Supaya apa yang biasanya orang lain capai dalam 1 tahun, Anda capai dalam 1 bulan. Minta percepatan, Tuhan yang menghentikan matahari bisa kok. Aku mulai umur 34 baru kejar mimpiku. Make it fast, oh God. Aku masih punya waktu. Amin Bapak Ibu. Nggak usah kecewa, malah kecewa. Aku sedih, duduk sendiri, ambil tali, dan bunuh diri. Malah nggak jadi. Hadapi, karena Tuhan kita itu bisa mempersingkat waktu dan mengulurnya juga. Kalau Anda percaya hari ini menghadapi dan pikul salibmu, Allah bisa mempercepat sesuatu ketika nanti suatu hari time of refreshing has come, atau waktu yang segar telah tiba. Oh haleluya, kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Coba saya jelaskan beberapa hal kepada Anda, ayat 51 sekarang. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi ini. Bukan, kataku kepadamu, bukan damai melainkan pertentangan. Jangan salah, damai di sini bukan shalom. Kamu kira aku datang membawa damai? Damai di sini adalah hidup tenang. No war, no problem. Tidak ada masalah, tidak ada peperangan. Nggak ada. Selama kau dan aku hidup di dunia dan masih hidup, akan ada war baru. Gitu aja, Lis. Kalau mau istirahat itu rest in peace. Di dunia ini kita perang, udah terimalah mentah-mentah. Di sorga kita istirahat. Ada ayatnya di kitab Wahyu, dan mereka beristirahat dari jerih lelah mereka, orang-orang kudus itu. Saya kira mereka mati. Ternyata kalau Anda lihat adegan di kitab Wahyu, mereka beristirahat itu mereka bersorak hosana, hosana. Lautan manusia berbaju putih pakai palem dan semua bisa main musik. Semua bisa main musik. Mereka memegang kecapi. Saya tak rasa bukan satu jenis musik, tapi semua orang di sorga dikasih kemampuan musikal. Luar biasa ya. Puji Tuhan untuk Anda yang sekarang nyanyinya itu kuncinya 3,5. Bisa suara 2 enggak? Enggak bisa, saya 2/4 bisa. Semua kita akan diberikan kemampuan untuk memuji Tuhan. Luar biasa. Kalau Anda baca, mereka istirahat, tidak pengangguran. Tapi beda dunia. Di dunia ini kau mengalami kesengsaraan. Artinya Tuhan Yesus berkata, selama kau hidup, tidak akan ada damai. Yang ada hanyalah damai sejahtera. Damai sejahtera itu diantara. He giveth more strength when the burdens grow greater. He added more strength when the labors increase. Ada lagu lama, tapi mungkin tidak tahu ya. Kuncinya ketinggian lagi. Tadi menghina orang 3,5, sekarang sendiri juga ketinggian. Ada satu lagu itu bagus, lagu himnal lama. Kepada orang yang menanggung lebih, Tuhan kasih damai lebih. Damai yang dimaksudkan di sini bukan damai sejahtera.
Damai di sini maksudnya aku mau hidup tanpa masalah. Aku mau hidup disukai semua orang. Aku mau hidup itu aman-aman dan tenang. Gak mungkin bisa 100% aman. Gak mungkin bisa 100% tenang. Kalau ada di sini orang yang merasa bosan dengan hidup penuh dengan pertentangan, berarti orang itu bosan hidup. Selama engkau dan aku hidup, masih akan ada api. Get ready. Kalau kita mau sungguhan pensiun, itu bukan di dunia. Kalau kita mau istirahat dari jerih lelah, itu di sorga. Waduh, kok pesimis ya? Enggak pesimis. Indahnya di sini. Di tengah-tengah semua permasalahan yang diizinkan, Tuhan itu menyediakan oasis yang bukan fata morgana. Dari waktu ke waktu, He prepares peace for us. Enjoy. Dan sukacita dan kasihnya tidak pernah meninggalkan kita. Yesus berkata, kamu menyangka aku datang untuk membawa damai di bumi? Kalau kamu mau hidup tenang versimu, hidup tak ada peperangan, tidak ada peperangan rohani lagi. Misalnya, kalau nggak hati-hati ya, setan itu ada di mana-mana. Pernahkah Anda itu udah kerja keras, udah nabung lama, dan sudah sangat mengantisipasi liburan dengan keluarga? Misalnya nggak usah jauh-jauh ke Bali, atau kalau di Surabaya sini ke Malang, atau ke Batu ada zoo, ada kebun binatang, atau yang jauh sekalian misalnya ke Jepang, kemana, lihat ada promo, udah beli jauh hari, pernah nggak? Wah, kita sudah senang ini, semua orang sudah senang, anak masih kecil, backpackan, mau ke Disneyland, ingat nggak? Tiba-tiba pada waktu hari di mana Disneyland kita mau pergi pertama kali, ini seperti mimpi, tiba-tiba ada badai taufan. Nggak jadi, hidup penuh dengan nggak prediksi. Tapi kadang-kadang lain lagi masalahnya. Udah mau pergi, si kecil sakit panas tinggi. Ternyata demam berdarah. Jepang nggak bisa, itu harus pulang ke Indonesia. Atau lebih parah lagi, nggak ada masalah, nggak ada angin badai, nggak ada sakit, semua udah pergi tiba-tiba. Nggak tahu kesurupan apa. Sang papa marah-marah. Nggak enak seharian, padahal sudah nunggunya itu 3 tahun. Ngamuk-ngamuk, banting-banting meja, banting HP, anak masih kecil ketakutan. Sisa trip itu masih sisa setengah minggu, penuh dengan penyesalan. Kita pulang ke rumah kok gini ya di hidup ini ya. Di mana-mana ada setan soalnya. Dikiranya dia liburan, dia bisa cuti peperangan. Malah justru peperangan rohani itu sengit waktu kau liburan. Sadarkah Anda? Makanya Tuhan berkata, pelihara hari Sabat, hati-hati waktu nganggur, itu justru harus jaga hati. Berapa banyak orang sudah gak berdoa, gak cari wajah Tuhan, mentang-mentang liburan kita kira iblis juga ikut ambil cuti. Ternyata dia justru sengat salah satu, tak terkecuali sang ayah. Geger besar papa dan mama, padahal di Jepang loh ya. Mereka ke Tokyo tapi perasaan seperti Hiroshima. Ngamuk, berantem, cerai segala, anak trauma. Liburan yang ditunggu-tunggu menjadi memori kurang indah. Dan sampai kapanpun anak ingat itu papa pukul mama. Dari mana ini kesumat dan kesurupannya? By the way, di dalam hidup ini setan gak pernah cuti. Dia akan mencuri saat-saat terindahmu. Kalau Anda memang mau tenang tanpa iblis, tunggu di sorga. Iblis tidak bisa ke sana. Jadi kalau yang Anda maksudkan versi damai ini tenang, tidak ada perang, gigi jari lah, tidak akan pernah ada di hidup ini. Hidup ini harus waspada. Libur sih libur. Kalau saya libur sih saya nggak terus doanya itu peperangan rohani, enggak lah. Kalau saya pas liburan, saya modenya liburan, tapi saya nggak pernah libur iman. Saya tetap berdoa pagi-pagi sebelum semuanya bangun. Saya pasti bangun lebih awal. Sekalipun liburan, saya jaga keluarga saya. Saya doa dulu, karena bisa kecolongan lewat marah-marah, lewat apa, bisa aja. Setan itu kan jagonya, kalau dia nggak bisa membunuh, membinasakan, dia curi momenmu. Kalau yang dimaksudkan di sini, engkau hidup damai di bumi, itu damai seperti itu, nggak ada. Yang ada itu damai sejahtera di tengah perang. Mungkin waktu saya liburan gitu, saya lagi perang. Mungkin saya itu sedang diserangi sama kuasa kegelapan, dikirim-kirimi sama orang namanya hamba Tuhan. Kalau public figure kan gak gampang. Gak apa-apa. Saya tuh punya oasis tuh, yang bukan fata morgana. Saya bisa ngerasa damai sejahtera kesusahan sehari untuk sehari. Itu kekuatan iman. Nah itu damai sejahtera seperti itu selalu ada.
damai di bumi, nggak ada. Itulah sebabnya orang Kristen nggak boleh lengah. Perangmu belum selesai. Kecuali kalau kita mau akhiri hidup kita, ya sudah, nggak ada lagi masalah. Tapi selama kita masih hidup, siap-siap hadapi peperangan. Amin Bapak Ibu. Semoga ini jadi berkat buat Anda ya. Lebih tepatnya bukan berkat lah, jadi bekal buat Anda. Lanjut lagi ya, ayat 52. Karena mulai dari sekarang, ini ayat gak enak, tapi saya jelaskan nanti. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah. Ini perpecahan keluarga. Bukan. Saya baca dulu. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah. 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. 3 melawan 2, 2 melawan 3. Tuhan itu baik ya, nggak pernah 4 lawan 1. Kenapa? Tuhan itu nggak pernah izinkan Anda tanpa teman waktu menghadapi. Dari antara 3 dan 2 ini terjadi pertentangan. Pertentangan yang dimaksudkan oleh Yesus. Yesus itu adalah roh persatuan, roh kudus. Dia bukan roh perpecahan. Tetapi kadang-kadang ada pertentangan yang tidak bisa dihindarkan. Mengapa? Karena ayat 52 ini pertentangan bukan konflik keluarga yang kita kenal. Kalau yang kayak gitu itu karena sifat keras. Dari mana pertentangan, dari mana perseteruan diantaramu, kata Yakobus? Dari kekerasan hatimu, engkau nafsu. Engkau mengingini sesuatu, tidak berdoa, atau engkau berdoa dan doamu tidak dikabulkan karena yang kau doakan hanyalah untuk memuaskan dirimu. Dari mana pertengkaran di antaramu? Dari nafsu yang berjuang di dalam dirimu. Bukan itu. Ini bukan pertentangan keluarga berantem karena sama-sama punya ego, sama-sama keras hati, sama-sama gengsi. Bukan. Ayat 52 bukan itu. Ini juga bukan pertentangan konflik karena karakter. Tapi ini konflik karena pendirian iman. Ini lain. Saya kasih contoh. Ada orang yang bukan mahasiswa lah, sudah jangan mahasiswa, nggak tentu. Ini orang dewasa, sama-sama sudah punya keluarga. Bisa jadi karena papanya belum dalam Tuhan, dan papanya itu sangat controlling, susah dia untuk dibaptis, paham maksud saya? Dia nggak bisa karena papaku belum. Nah ini pertentangan, yang kayak gini itu pertentangan yang memang tanda kutip dari Tuhan. Karena untuk Anda mengenapi Kisah Rasul 16:31, percayalah kepada Tuhan, engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Itu harus ada satu tumbal dulu. Tumbal dalam dunia Tuhan itu bukan namanya tumbal, tapi namanya domba yang dikorbankan. Harus ada yang bayar harga di depan. Coba Anda lihat ya, satu keluarga itu biasanya dimulai dari 1, 2 dulu, lalu seluruh keluarganya dalam Tuhan. Harus ada yang mulai. Telur dan ayam mana dulu? Telur pun harus dipecahkan. Kalau ayam harus bayar harganya. Dia gak bisa. Dan doa gini gak didengar sama Tuhan. Karena dia dulu yang sadar kan. Dia yang sadar. Dia yang harus dibaptis karena dia yang kenal Tuhan kan. Papanya kan belum dalam Kristus kan. Kan keyakinannya beda kan. Dia gak bisa doa gini sama Tuhan. Doa seperti ini gak mendatangkan damai, tapi mendatangkan api. Tuhan tidak akan jawab doanya. Kecuali doanya begini, bring the fire on. Baru Tuhan sertai keputusannya. Kalau dia berdoa, Tuhan aku mau dibaptis. Kalau papaku izinkan, lain cerita kalau Anda umur 11. Nah ini kalau sudah umurnya 35, 40. Aku berdoa supaya papaku izinkan. Kalau sungguhan papanya izinkan, dia baru dibaptis. Kalian waktu dibaptis dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dan Agus. Baptisan itu cuma tritunggal, enggak kuartet tuh, kuartunggal. Tuhan enggak suka, Tuhan cemburu. Tuhan akan jawab. Karena nanti baptisan dalam nama Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Enggak ada Pak Agus. Apanya namanya Agus Setiawan. Enggak ada Pak Setiawan. Yang ada hanyalah dalam nama Tuhan. Tuhan akan jawab, ubah dulu. Enggak. Kalau kamu enggak taat, kamu binasa. Papamu pun tanpa pengharapan, karena kamulah tumbal dalam keluarga ini. Kamulah yang pikul salibnya. Kamulah domba sembelihannya. Sembelihannya bukan hewan mati, tapi mempersembahkan hidupnya sebagai persembahan yang hidup bagi Tuhan. Detik dia berkata, ya sudah. Betapa aku harapkan api itu telah menyala. Come on, dibaptis dia. Pasti terjadi pertentangan 3 lawan 2, 2 lawan 3. Tapi kalau 2 ini yang taat sama Tuhan, 3 itu akan mengikutnya. Kalau 3, lebih gampang lagi, udah mayoritas 2 pasti mengikutnya. Karena dalam Tuhan Kisah Rasul 16 ayat 31 itu berlaku. Barang siapa percaya kepada Yesus, secepat lambat
seisi rumah tangganya diselamatkan. Tapi harus ada barang siapa dulu. Siapakah barang siapa di sini? Jangan tunda. Andalah persembahan hidup itu dalam keluargamu. Amin. Andalah domba Passover, domba Paskahnya. Dan Tuhan tidak suruh Anda mati. Siapa suruh Anda mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia? Anda cuma disuruh taat. Kalau itu taat itu berarti Anda harus mengalami sesuatu yang mati-matian, silahkan. Karena pengorbanan Anda tidak menebus dosa. Pengorbanan Anda hanya untuk taat pada Kristus, bukan lagi pada dosa. Kita itu di pihak yang menang kok takut, kenapa? Saya kasih contoh, misalnya ada satu keluarga dari kepercayaan berbeda. Misalnya ada seorang wanita menikah masuk dalam keluarga itu. Ya memang Tuhan melarang kita kawin campur, tapi kalau sudah terjadi gimana nasi jadi bubur? Ya sudahlah. Daripada gali lubang tutup lubang, lubang satu yang tergali ya ditutup pelan-pelan, jangan gali lubang baru. Lalu ibu muda ini dengan anaknya yang masih kecil bergabung di gereja kita. Dengar firman dan dia tergugah. Meskipun suami tidak pernah ikut ibadah. Suatu hari Pastor Hyo berkata, akan ada penyerahan anak. Anak itu perlu diserahkan ke gereja. Dia sadar, anakku tidak pernah diserahkan ke Tuhan Yesus. Malah dulu ada ritual-ritual. Dia mulai khawatir karena dia mengerti sekarang lewat firman apa itu alam roh dan dunia roh, bahwa itu nyata. Aku tidak mau pintu terbuka untuk anakku dari roh jahat, tapi aku mau pintunya terbuka dari Roh Kudus. Akhirnya dia mengambil keputusan untuk tuliskan penyerahan anak. Waduh, ditentang bukan hanya sama suami, ditentang sama mertua, ditentang sama ipar, ditentang mati-matian. Nah ini dalam hal ini bukan 3 lawan 2, karena dia memang kawin campur, karena dia memutuskan, padahal dia sudah kenal Tuhan. Cuma terakhir baru sungguhan. Dia tahu firman, dia langgar, ya sudah, akhirnya skenarionya 4 lawan 1. Atau malah 9 lawan 1. Saran saya ya, kalau Anda hari ini mau taat Tuhan, tidak ungkit yang di belakang. Yang 1 itu berdirilah teguh. 9 itu akan mengikut nanti. Kasih tepuk tangan tuh Yesus. Karena kita lebih dari pemenang. Ini loh pertentangan. Misalnya Anda suami istri, lalu tiba-tiba suami istri sama-sama pelayanan, lalu salah satunya mundur dari pelayanan. Jangan jadi Anania Safira. Jangan jadi rekan dalam kejahatan, jangan pernah jadi partners in crime. Suami istri bisa jadi partners in crime loh, atau menjadi mitra kejahatan. Kalau mau itu jadilah partners in Christ atau mitra ketuhanan. Misalnya, Anania Safira itu kok bisa sama-sama mendustai Roh Kudus ya. Bahkan mereka itu loh bisa, bukan hanya dia mendustai Roh Kudus dengan cara mendustai Petrus. Kok bisa ya? Itu suami istri kan. Mereka itu hidup di zaman kebangunan rohani pertama loh. Saya curiga mereka itu mungkin salah satu yang mengalami Pentakosta. Gelombang 1, 120 atau gelombang 2. Ketika mereka menjadi 5.000 goncang tempat itu. Saya nggak tahu. Kok bisa ya? Suami istri loh sama-sama dustai Allah. Jangan jadi suami istri kayak gitu. Jadilah seperti Priscilla Aquila. Priscilla Aquila dalam Alkitab itu mereka itu bagus. Priscilla Aquila itu saling melengkapi. Priscilla itu yang perempuan, Priscilla itu lebih fasih lidah. Kalau saya pelajari dalam sejarah gereja, dia lebih fasih lidah. Aquila itu lebih kaku, tapi Aquila itu orangnya stabil karakternya. Priscilla lebih bisa mood swing, tapi Aquila itu lebih stabil. Ini mereka berdua ya, nggak pernah barengan kalau mood swing. Gak pernah barengan. Kalau mesti yang kurangnya apa, yang ini itu. Kalau ini lagi marah, ini lagi sabar. Gak pernah jadi mitra kejahatan, tapi selalu jodoh dalam perkara Tuhan. Gak pernah jodoh kalau dalam hal-hal dosa dan salah. Misalnya, suami istri sama-sama pelayanan, sama-sama gereja, yang suaminya mundur. Lalu sekarang dia mulai, karena dalam dunia kerja, dia mulai hangout atau mulai dia itu bergaul dengan orang-orang yang kepahitan sama gereja. Kepahitan sama gereja. Sang istri harus lihat ini sebagai tanda dari awal sebelum dia sendiri akan mengalami yang namanya second hand smoking. Dia sendiri nggak kepahitan, tapi gimana namanya bisikan bantal itu dahsyat. Lebih hebat daripada kita meeting direksi, bisikan dari guling bantal itu lebih luar biasa. Lah kalau suaminya bombardir terus dengan kepahitan terus, cepat lambat. Kalau Anda jadi istri orang kayak begitu, Anda mesti syafaat. Anda minta covering.
Gak boleh cuman remehkan, gak apa-apa, sekarang gak apa-apa. Cepat lambat dia pasti berhasil menyeretmu karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik. Nah kalau pergaulan buruk itu bisa dihindari, gampang. Suami istri mana bisa menghindar. Anda minta covering dari saudara seiman, doakan suamiku mundur. Anda harus ngerti target iblis berikutnya adalah you. Anda pasti dibuat mundur. Second hand smoking itu bahaya. Orang mengisap rokok ngepul gini itu dia kena paru-paru juga bisa. Tapi bahkan ada kerabat kami yang dokter curiga kan tidak bisa dibuktikan kalau kanker itu dari apa. Gak pernah loh merokok, gak pernah apa. Paru-parunya bisa kanker kayak gitu itu kan gak masuk akal. Ternyata suaminya ngepul seperti sepur sepanjang usia pernikahan mereka. Ya kena lah ya. Bisa lebih jahat loh, suaminya meninggal fine-fine saja, tidak KKR paru-paru ya, itu harus, bukan kanker paru-paru. Suami tidak kanker paru-paru, istrinya mati dengan kanker paru-paru, istrinya tidak pernah merokok. Kepahitan itu menggerogoti seseorang, tapi orang yang mendengarnya lebih kepahitan dari orang itu. Padahal orang itu sendiri tidak sekepahitan itu, kita yang kesumat yang mendengarkan. Padahal kita nggak pernah dengar dari sisi sebelahnya. Pernahkah Anda melihat, kalau Anda adalah orang seperti itu, ini pertentangan terjadi, karena spirit Anda udah beda. Anda tidak sepadan, Anda mesti minta covering, di CG Anda minta secara khusus teman-teman doakan, tidak usah mempermalukan suami, tapi orang-orang bisa Anda percaya, doakan aku ekstra, supaya aku jangan keseret, malah justru supaya rohku lebih kuat, sebab peperangan kita bukan melawan darah dan daging, peperangan kita itu melawan roh, melawan spirit yang ada di dalam orang itu sedang bekerja dengan giat. Kita berdoa supaya suamiku cepat lama ditarik, dan Anda harus aktif menariknya ke gereja, bukan Anda ditarik ke dalam kepahitan. Itu yang dimaksud di ayat 51. 3 melawan 2, 2 melawan 3. Anak Anda masih kecil. Masih kecil lalu tiba-tiba waktu kecil masih umur sekian itu dia kira dia wanita padahal dia pria. Aku cewek. Janganlah Anda langsung curiga bahwa anak Anda itu homoseksual. Anak kecil itu belum terbentuk yang namanya konsep seksualitanya. Misalkan kalau waktu anak Anda kecil itu alergi sesuatu atau asma. Bukankah Anda kasih semprotan dan suruh dia melakukan hal-hal yang akan menyembuhkan? Bukan asma, ya sudah asma, anak asma, yes, congratulations, selamat anak asma. Enggak, Anda tidak akan menerima keadaan itu kalau Anda tahu itu cacat celah dalam kesehatannya. Anda akan melakukan sesuatu untuk mengubahnya. Makanya asma di masa kecil dokter berkata itu bisa lewat kalau diatur dengan benar. Maksudnya bisa sembuh. Leukemia aja, kanker darah aja ada yang ditreatment dari kecil, nggak menyerah kok. Berkebutuhan khusus aja ada yang jadi orang-orang yang sungguh-sungguh bisa berperilaku baik kalau diperangi dari kecil. Misalnya anaknya suka pakai sepatunya mamanya, pakaiannya. Anda jangan wah gitu anaknya dapat perhatian. Lain kali dia pakai itu bukan karena dia rasa dia wanita, dia dapat perhatian mama. Paham maksud saya? Kalau anaknya pakai sepatu gitu, jangan berkata, anakku gay ini, jangan begitu. Anda ajak dia, kalau dia kurang figur ayah, kasih figur ayah lebih, ngomong sama papa, dad. Rasanya dad ini harus banyak masuk ke anak ini. Nggak boleh sama mama terus. Oke. Lakukan sesuatu. Jangan takut dulu, dia baru umur 4, baru umur 7. Nanti kalau dia tanya umur 9, kenapa ya? Kok aku suka sama temenku? Padahal dia laki, suka sama temannya laki. Anda bisa arahkan. Nah, bukan umur 9, mungkin umur 7 ya. 9 agak telat. Kalau Anda tidak lakukan sesuatu. Nggak telat lah. Sudah saya imani apapun usia berapa kalau Anda. Aduh, susah jadi pendeta. Anda bisa ngomong gini loh. Nah, kamu itu senang sama temanmu itu. Atau bukan teman atau gimana. Mungkin kakak kelas. Tak rasa ya, mama rasa, papa rasa, papa lebih baik ngomong. Papa rasa sih bukan karena kamu tertarik sama dia, alias seksualitas, jangan sebut kata seksnya. Papa rasa sih kamu tuh kagum, orang itu kok berkarisma. Berkarisma itu apa? Berkarisma itu orang itu kok gagah gitu loh, orang itu kok percaya diri. Sebenarnya sih bukan kamu tertarik sama laki-laki. Ya, temanku semua bilang aku gay. Bukan. Rasa kamu tuh tertarik dengan atribut kemampuannya dia. Orang itu kok gagah, orang itu kok bisa ini, orang itu mungkin olahragawan segalanya. Rasa kamu bisa lebih bagus dari orang itu. Langsung diputarkan
bahwa itu adalah sesuatu yang perlu disyukuri. Dan itu adalah sebuah atribut atau suatu kemampuan yang kamu bisa miliki. Oh ya Tuhan, disitulah masuk figur ayah. Nanti waktu umur 12-13 enggak pernah suka, malah Anda harus jaga dia jangan pornografi lihat wanita. Jangan overreaksi. Oke, misalkan anak Anda telat di usia tertentu, lalu tiba-tiba di umur 14 berkata, Dad, aku mau pacaran. Atau Mam, aku mau pacaran. Pacaran sama siapa? Kamu umur 14 kok, papa mamanya belum tahu nih. Tunggu aja nanti kamu umur 17. Coba bilang sama papa mama, kamu seneng sama siapa? Iya Dad, aku suka sama Agus. Kok Agus terus ya? Kaget, karena dia Andi. Anda jangan sampai di situ terjadi pertentangan sudah. Anda tetap harus berdiri tegas dan berkata, no. Kalau no, aku keluar dari rumah, semoga jangan. Tapi apapun juga, no. Kasih, banyak teguran, lakukan konsekuensi, apapun juga, pembarengan. Ya, ditemani, dibarengi. Pokoknya lakukan semua cara, no is no. Jangan Anda mengubah pendirian, lalu berubah dan berkata, enggak apa-apa, Tuhan pun enggak menghakimimu. Anda melawan nuranimu selama ini tahu dalam pengajaran firman. Pemburit, orang-orang yang di kitab Roma dikatakan orang-orang yang meninggalkan hubungannya yang normal dengan istrinya dan terbakar dalam berahi suami dengan suami. Anda jangan mengubah firman karena pengalaman Anda. Kalau Anda disuruh pilih cinta Tuhan atau cinta anakmu, cinta Tuhan. Barang siapa ikut aku, dia harus membenci ayah ibu. Itu Tuhan bukan ajari kita kebencian, tetapi kalau dibandingkan apple to apple, dibenturkan cinta kita pada Tuhan, komitmen kita pada Tuhan, dedikasi kita pada Tuhan, dengan dedikasi kita pada orang yang paling kita cintai sekalipun, itu seperti perbandingannya cinta dan benci. Berdiri teguh. Di usia berapapun Anda harus berdiri teguh. Dengan banyaknya doa syafaat terjadi kuasa Tuhan. Jangan Anda mengubahnya berkata, nggak apa-apa, Tuhan pun nggak menghakimi, lalu Anda cari pendeta untuk memberkati anak Anda, Agus dan Andi. Terus pendetanya yang berkati Aheng namanya. Habislah semua tiga-tiga kejadian ini menjadi sesuatu kejadian yang sangat ngeheng. Ini akan menjadi celah dalam hubunganmu dengan Tuhan. 3 lawan 2, 2 lawan 3, 4 lawan 1, 9 lawan 1, 1000 lawan 1, 10.000 di sebelah kanan kirimu. Stand true to your God. Berdiri teguh dengan Tuhanmu. Amin Bapak Ibu Saudara. Semoga ini jadi berkat buat Anda. Ayat 53, padahal ayat 54 seterusnya itu interesting, tapi lain kali ya. Nanti lain kali saya ajari lagi, atau kalau enggak di saat teduh bersama nanti saya akan ajarkan. Saya mau tentang menilai zaman, itu luar biasa. Tapi nanti next time kita lihat ayat 53. Mereka akan saling bertentangan. Anak ayah melawan anaknya laki-laki, dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan, dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan, dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Sekali lagi ini bukan perang karakter, konflik gengsi, ego seseorang. Ini adalah pendirian yang tidak bisa ditawar atas dasar kebenaran firman. Bapak Ibu Saudara, harus ada orang kuat di dalam setiap keluarga yang mempertahankan norma Kristus. Jangan dengan marah-marah, banting-banting, ancam-ancam karena itu kedagingan. Tapi dengan banyak kasih dan doa. Namun demikian tetap harus tegas. Harus ada orang begitu. Karena kita tinggal di zaman edan. Bapak Ibu Saudara, Yesus membawa pemisahan. Kalau kita mau lihat keluarga kita melayani Tuhan turun-temurun, harus ada yang bayar harga. Kalau kita mau melihat hidup kita terus dalam Kristus, bayar harga sekarang. Jangan ditunda. Apa yang harus Anda hadapi? Anak umur 12 tadi, umur 14 telat, gak ada kata terlambat. 14 pun hadapi. Kalau Anda dulu setelah abaikan, sekarang waktunya go to war. Anda bukan perangi anak Anda, bukan bunuh anak Anda, tapi Anda akan perangi dengan kasih, dengan cara Tuhan, dengan banyak doa, dan niscaya Tuhan akan menolongmu. Sebab orang benar selalu menang pada akhirnya, dan dia akan sanggup membawa orang-orang lain kepada kebenaran. Saya berdoa jemaat ini bukan jemaat yang cuman hadir di gereja. Jemaat ini adalah jemaat yang kuat. Sebab hari ini saya tidak ingin mendirikan gereja dengan banyak pengunjung.
Saya ingin menanam gereja yang isinya murid semua. After all, visi kita mendirikan 1000 gereja lokal bukan ompongan. Gereja lokal yang kuat dengan 1 juta murid Kristus. Anda bukan jemaat. Haleluya, mari kita semua bangkit berdiri. Praise the Lord.